Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Garda. Nama aku Arlan. Nama saya Nafir. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait penampang nefron. Yang pertama, nefron sebagai unit penyaring ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi utama dalam tubuh manusia. Di dalam setiap ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron. Nefron adalah unit fungsional terkecil yang bertugas menyaring darah, membuang zat sisa, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Proses ini berlangsung terus-menerus setiap hari, menghasilkan sekitar 1,5 liter urin. Proses dalam nefron dimulai dari glomerulus dan kapsul Bowman. Darah masuk melalui arteriole efferent dengan tekanan tinggi. Di dalam glomerulus, tekanan ini mendorong air, glukosa, urea, garam, dan kreatinin menembus dinding kapiler masuk ke kapsul Bowman. Hasil proses ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Sel darah merah dan protein besar tidak bisa lolos karena ukurannya terlalu besar. Yang kedua adalah tubulus proksimal. Sekitar 65-75% zat berguna diserap kembali ke kapiler pertibular. Zat yang direabsorpsi meliputi glukosa, asam amino, ion Na+, K+, Cl-, dan air. Proses ini terjadi secara aktif, butuh energi atau ATP, maupun pasif. Setelah tahap ini, cairan sudah berkurang dan drastis volumenya. Dari tubulus contortus proxima lalu ke lengkung Henle. Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah descending limb atau turun, yang permeabel terhadap air sehingga air keluar secara osmosis. Dan ascending limb atau naik, yaitu menyerap ion Na+ dan Cl- tanpa air. Fungsi utamanya adalah menciptakan gradien osmotik di medula ginjal agar konsentrasi urin bisa diatur sesuai kebutuhan tubuh. Proses keempat yaitu di tubulus distal. Disinilah proses augmentasi terjadi. Zat sisa dari darah yang belum masuk ke filtrat, ion H+ dan ion K+, urea, kreatinin, dan amonia ditambahkan ke dalam cairan tubulus. Selain itu, tubulus distal berperan penting dalam regulasi pH darah dan keseimbangan elektrolit tubuh dibantu hormon aldosteron. Yang terakhir itu adalah tubulus collectivus Dan ductus Golgi. reabsorpsi air tahap akhir diatur oleh hormon ADH, antidiuretik hormon. Jika tubuh kekurangan cairan, ADH diproduksi lebih banyak, sehingga lebih banyak air diserap dan urin menjadi lebih pekat. Hasil akhirnya adalah urin sebenar yang kemudian mengalir ke pelvis ginjal, ureter, kandung kemih, dan dikeluarkan melalui ureter sebagai proses ekresi. Kesimpulannya adalah nefron bekerja melalui 3 proses utama yang saling melengkapi. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan darah, yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali zat berguna, dan juga augmentasi, penambahan zat sisa. Ketiga proses ini menghasilkan urin yang mengandung zat-zat berbahaya dan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Menjaga komposisi darah tetap stabil. Tanpa nefron yang berfungsi normal, zat-zat racun akan menumpuk dalam darah dan mengancam keselamatan tubuh. Demikian penjelasan mengenai struktur dan fungsi nefron sebagai unit fungsional ginjal. Semoga bermanfaat dan memudahkan pemahaman tentang sistem ekspresi manusia. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.